Alhamdulillah. Tapi kok kayak sudah redup-redup ini. Wah, ada Pak Deddy Mulyadi ini, Gubernur Jambi. Ini Gubernur Jawa Barat ya. Mirip-mirip aja. Ini dipakai kedua putih. Mirip. Oke. Eh, Langsung saja ya, karena waktunya juga sudah sore. Perkenalkan, nama saya Indra Prasetya Utama dari Pekalongan. Biasa dipanggil sama teman-teman Mas Indra. Gitu. Alhamdulillah, eh, di rumah istri saya sudah dua anaknya. Yang dua anaknya, bukan istrinya yang dua, tapi anaknya. Alhamdulillah diberi kesehatan semua. Gitu. Eh, Seperti tadi yang sudah diperkenalkan sama Ustaz Agus, bahwa saya dulu adalah seorang developer, memulai karir di perumahan pada tahun 2019. Waktu itu berjalan lancar, sama sekali tidak memakai modal baru. Pertama kali berjalan itu hanya mengandalkan skill. Alhamdulillah berjalan lancar sampai tahun 2020, 1 tahun. Tapi sebelum itu kan dari 2018 sudah di bidang properti, tapi masih ikut developer, masih ikut KPT. Jadi mulai buka proyek sendiri tahun 2019. Itu setahun 2 tahun berjalan, alhamdulillah diberi kelancaran, tidak memakai modal sama sekali, ini memakai skill. Itu saya nego ke pemilik tanah ini mau saya garap, tapi nanti mau saya DP 50 juta dulu. Itu luasnya 6.500. Ini proyek yang bermasalah. Proyek yang lain masih banyak, tapi yang saya ceritakan ini proyek yang bermasalah. Itu yang punya tanah malah tidak mau di DP. Terus Mas dibayar lunas, nggak usah di DP. Sudah saya bawakan uang 50 juta, tapi nggak mau. Nah, saya nego, Pak, ini saya lunasi 1 tahun, tapi saya minta akses untuk menjual tanah tersebut di kaveling-kaveling di tempat. Berjalan, hanya jualan brosur gambar. Itu belum ada 1 tahun, hanya 6 bulan, hampir selesai proyeknya. Saya datang ada 1,M lebih itu uangnya, seharusnya bisa untuk melunasi kaveling tanah tersebut. Karena manusiawi Pak, ketika kita dimudahkan semuanya, akhirnya kita merasa sombong. Wah, ini duitnya tak bayar ke eman-eman. Aku masih punya waktu 6 bulan lagi untuk melunasinya. Tapi yang terjadi apa? Itu uang bukan yang saya lunasi ke pemilik tanah, malah tak buat beli tanah yang lain. Itu uangnya yang lain sudah terbeli, kok malah berpikiran ini untuk melunasi ini tak masukkan sertifikat rumah, sertifikat kebun tanah punya mertua. Itu patut semua. Jadi di keluarga sudah dibilang mantu kurang ajar. Itu setelah tanah dibeli harusnya kan wajib saya pecah-pecah di split. Totalnya itu ada 48 unit jadinya itu. Nah, sudah ada konsumen sekitar 42. Sudah hampir selesai, harusnya selesai. Tapi karena ketamakan tadi, teman saya berkade sertifikat bukannya saya pecah, tapi malah saya masukkan ke Surya Yudi, ke bank, ke BPR. Nggak besar sih, cuma 350 juta. Ini satu titik. Kalau di total semuanya itu 2 miliaran, itu total utang saya.
Setelah berjalannya waktu ternyata yang tadi saya pikirkan, wah, wong sing 46 40 unit aja nggak ada satu tahun selesai. Ini yang lain pasti juga selesai. Ternyata di luar prediksi meleset semuanya. Karena ya itu tadi kesalahan dari kenapa aku harus ngambil ke perbankan tadi kan. Harusnya nggak usah itu, padahal udah selesai karena nafsu itu tadi. Jadi seperti itu. Dan yang lebih parah lagi, uang hasil proyek semuanya dibawa kabur sama temen. Gitu. Jadi uang hilang, nanggung hutang, nanggung konsumen. Ada 40 orang itu tadi. Lama berjalan akhirnya konsumennya kan tanya semuanya, Mas, sertifikatnya mana? Sertifikatnya mana? Wah, iya. Sempat kepikiran mau lari, tapi aku ninggalin anak sama istri di rumah. Apa dosanya enggak nambah-nambah. Terus juga sampai ada pengalaman spiritual juga, itu enggak tahu ceritanya gimana. Yang dilalah itu mungkin mumet, saya tadi paham kayak mumet. Kok dipertemukan dengan kan saya lupa sebelumnya juru kuncinya. Kalau di Pekalongan itu kan terkenal yang di laut itu Dewi Lanjar, terkenalnya kan itu kan. Lah itu saya dipertemukan dengan kuncinya, nggak tahu ceritanya seperti apa. Terus beliaunya menawarkan, Mas, kalau jangan pengen selesai urusannya, kalau manusia dikasih ujian, dikasih cobaan, pengennya kan besok kan selesai tanpa memikirkan apa, terus pokoknya seorang tumbuh bisa running. Itu saya ditawarin seperti ini, Pak. Jadi orang Jawa ini berbagi pengalaman hasil Pak. Itu 1, 2, 3 hari mau selesai urusannya, mau 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, selesai Mas. Tapi ada syaratnya. Yang mau dimasukkan itu si A atau si M. Si A itu si anak, si M itu musuh. Wah, saya kepenjok si M. Nanti yang bawa kabur uang itu. Persis kayak pengajuan ke perbankan dulu waktu kita tanda tangan itu. Ada surveinya juga. Ya saya nggak tahu seperti apa. Cuma kata kuncinya itu, Mas, ini rumah jenengan sudah di survei sama bahasanya itu kalau nyebutnya bukaji. Sudah ke rumah panjenengan. Ya ternyata yang tadi ditawarkan si atau si M, saya si M, ternyata nggak ada waktu. Yang diminta itu adalah anak. Sampai yang kejem, anak jenengan yang mau diminta. Itu dan ini di sana itu sudah banyak Pak. Orang tua mengorbankan anaknya, anaknya mengorbankan orang tuanya. Hanya yang dibutuhkan yang ada ikatan darah, kalau orang lain nggak bisa, nggak masuk itu kata surveinya. Dan juga ada kontraknya juga, 20 tahun kontraknya. Selama 20 tahun urip mulia bahagia di dunia, pokoknya lopo dituruti. Tapi 20 tahun selesai, kita yang akan diambil gitu. Nah setelah anak saya yang mau diminta, nangis-nangis waktu Pak, syukur aku sih. Akhirnya nggak jadi, terus ya minta pertolongan lah sama Allah. Alhamdulillah dipertemukan sama teman-teman Ustaz Agus, Percaya Budin, Sateru, Sabang di komunitas KMTR dalam Kelihatan Baru. Dari situ alhamdulillah perlahan saya menemukan titik terang, meskipun permasalahan itu belum 100% selesai, tapi paling tidak kita memulai untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan ketenangan hati tadi. Kalau kita mempunyai masalah, hati tidak tenang, gundah gulana, orang bakal rampung Pak. Nah, sedangkan untuk mencari ketenangan hati itu di mana itu? Temui.
hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lanjut ke proyek tadi. Setelah singkat cerita 40 konsumen tersebut ngejar-ngejar terus Pak. Itu bergantian berdatangan ke rumah sampai istri saya trauma hingga saat ini. Kalau dia ada tamu yang datang malam-malam pasti siapanya. Padahal masalahnya sudah selesai, tapi traumanya masih terbawa sampai saat ini. Gitu. Nah dari konsumen juga ngejar, dari Bank Surya Yudhanya juga ngejar. Itu saya ingat terakhir saya di press siang-siang, tanggal harinya lupa. Siang-siang itu ditelepon, Mas ini kalau nggak dibayar, nggak dibibir, maka akan dilelang. Saya telepon Ustaz Heru, beliaunya di belakang. Tat, ini gimana Tat? Nanti sore jam 5 kalau nggak saya bayar, nggak saya titipkan, mau dilelang. Nah jawaban dari Ustaz Heru itu benar-benar di luar prediksi saya. Gimana Tat? Boleh dijawab, ya nggak apa-apa Mas, dilelang aja gitu. Makanya ini gimana melelang? Tambah bingung orang. Padahal harapannya ya kan masih berharap kepada manusia tadi kan. Ketika kita berharap kepada manusia itu adalah sakit hati yang disengaja. Ya memang seperti itu. Aku muka-muka ditolongi sama Ustadz Heru gitu. Ternyata malah udah suruh lelang aja gitu. Ini piye. Terus jam 5 saya matur, bismillah, aku yakin guys, tidak ada seorang guru yang mau menjerumuskan muridnya. Insya Allah nanti diikuti saja semua instruksi dari para guru kita nanti, diikuti saja. Saya percaya seperti itu. Saya matur, bilang ke itu banknya jam 5 ditelepon lagi, Mas, gimana ini? Ada orang masuk nggak? Ngapura nih Mas, nggak ada, memang nggak ada belum. Ya ini kalau nggak ada bisa dilelang. Ya udah nggak apa-apa, dilelang saja. Malah kalau ini sing bingung Pak. Besoknya datang ke rumah, lalu masuk gini-gini, malah sananya yang kebingungan. Loh, malah nulis ini jadi Pak dilelang. Jadi ini ilmu ini. Tiap kali ada tekanan, peras-perasan, itu hanya untuk menakuti saja. Sebenarnya yang kebingungan segmen itu bukan kita lah, tapi mereka. Soalnya kenapa? Mereka ada tanggung jawab pekerjaan. Ketika pekerjaan mereka tidak selesai, maka konsekuensinya kan banyak kan, bonusnya enggak cair. Yang parah lagi kadang sampai dikeluarkan atau dipindah ke tempat yang ke Papua atau kemana kan, itu kan konsekuensinya. Jadi mereka yang kebingungan sebenarnya, bukan kita. Terakhir, singkat cerita lagi Pak, saya disidang di kantor Surya Yudha Pusat di Pekalongan, di Kajen itu tempatnya. Saya dihadapkan ke sama 40 konsumen ini tadi. Tapi kan selama perjalanan itu kan yang dilalui kan luar biasa tekanannya. Nah, tuntutan dari 40 konsumen tersebut adalah, Mas, hari ini jenengan harus mengeluarkan sertifikat induk yang dimasukkan ke Surya Yudha ini. Kalau enggak, maka kasusnya mau dinaikkan, mau dipenjarakan lah ya. Nah itu idenya masuk, perdata juga masuk semuanya itu, menggadaikan barang yang sudah ada konsumennya itu wah jangan yo wis. Tapi kan tadi setelah belajar di KMTR ini, mendapat pengarahan juga alhamdulillah Rialto juga sudah dijalankan semuanya. Akhirnya kan kita saya menghadapi dengan tenang. Ya udah, semuanya kita pasrahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Pasrah mawon. Ini surat ngerti Pak yang terjadi apa. Silahkan Bapak Ibu kalau mau kasusnya diangkat. Hari ini saya nggak punya uang 350 juta untuk melunasi itu. Tapi mau memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan ini dengan keterbatasan saya. Monggo. Jadi
Sudah iso apa aku kan. Nah, ini Pak, janjinya Allah itu nyata. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya ya Pak. Dalam surat Al-Insyirah 56 itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi sampai 2 kali. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitan saya letaknya di mana, Pak? 40 konsumen itu dan sama Surya Yuda itu. Nah, alhamdulillah kemudahan juga dihadirkan dari konsumen-konsumen tersebut. Kalau saya minta tolongnya kepada orang-orang tersebut, kira-kira rampung berapa urusannya, Pak? Boten kan, mintanya ke yang mempunyai 40 orang itu tadi. Nah, di belakang saya ternyata para konsumen yang 40 orang itu ternyata mereka sudah kumpulan sendiri berulang kali, bahkan di belakang sudah ada yang ngancam saya itu, tapi ada beberapa konsumen yang malah melindungi saya juga. Nah, terjadilah kesepakatan semuanya dengan konsumen itu, mereka sepakat untuk menambah biaya lagi 9.500.000 untuk menebus sertifikat di Surya Yudi. Geleng-geleng berapa? Jadi 350 juta saya selesai tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Coba kalau saya minta tolong sama ini, misal jenengan konsumen semua ini, Pak, mohon Pak, minta tolong Pak, mbok jenengan sedoyo nambah biaya 9 juta kalau berapa untuk mengambil sertifikat. Ora aku banget Pak. Ora dipendungi karo 40 lebih Pak. Minta tolongnya sama siapa? Sama Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah apapun masalahnya selesai banget. Selesai. Itu dari 1 titik saya, dan dari 2 miliar itu ini sisa sekitar 800. 1 miliar tersebut berarti 80 hampir ke 90% saya menyelesaikan hutang-hutang itu tidak memakai uang, hanya beberapa saja, tapi hampir semuanya itu saya tidak memakai uang. Nah, keajaiban itu yang menghadirkan. Ternyata kaya ngono tak ya. Seperti itu tak. Tapi untuk menuju ke kaya ngono itu seperti itu tak, perjalanannya itu luar biasa. Gitu. Nah, dari pengalaman tersebut, alhamdulillah saya memulai hampir seperti ini untuk kajian-kajian Atirida semuanya. Itu di Pekalongan sudah ada sekitar 30-an jamaah, dan alhamdulillah nanti mereka banyak yang sudah mendapatkan solusi. Yang paling luar biasa itu Pak adalah keajaiban patuhnya seorang istri kepada suami. Ya, ini dong saya bukan ditujukan untuk seorang istri ke suami, termasuk suami juga harus sayang kepada istrinya. Nah, ini cuma satu contoh jamaah di Pekalongan. Beliau jarang mengikuti kajian rutinan karena si suaminya ini melarang. Nah, padahal suaminya ini dulu bos batik di Pekalongan, tapi dulu pekerjaannya cuma kalau dapat uang dapat apa dia maksiat, mabuk, main perempuan, itu mudahnya. Nah, tuanya sekarang malah digajar stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, tapi mengisolasi ngamuk-ngamuk. Tiap istrinya keluar pasti dimarahin. Ya apa Bu, ketika punya suami seperti itu marah-marah, nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan panjenengan ibu-ibu itu menjadi tulang punggung dari keluarga. Itulah kan anaknya SMP, SMA sama kuliah.
bojone ning omah, tanggane ngamuk-ngamuk. Kira-kira tendang apa ora Bu bojo kaya kuwi? Iya kan? Gawat. Tapi ini luar biasa sekali Bu. Beliau patuh sama suaminya, sama sekali tidak apa ya? Orang tidak membalas suaminya ketika dimarahin, tapi malah justru beliaunya takut. Mas, ngapurane nggak bisa ikut karena gini. Saya bilang Bu, panjenengan ngaji ini di rumah, ngaji ini sama suami, itu pahala yang luar biasa di situ. Suwargone panjenengan itu ibu-ibu ada di suami. Ketika seorang istri patuh kepada suami, Allah akan membukakan, mempersilahkan mau masuk surga lewat pintu manapun. Itu. Nah, beliau menanggung hutangnya suami waktu dulu. Enggak banyak sih, 250 kayaknya itu. Ustaz aku sih ngertos. Nah, itu sharingan sama kita sama Ustaz ini rumahnya mau dilelang lah. Waktu itu beliaunya masuk ke persidangan Pak, sama BRI digugat ini gede persidangan. Kalau orang apa ibu-ibu kalau nggak tahu mati orang kira-kira masuk ke persidangan gitu, takut kan. Nah itu kita dampingi, kita kasih apa gitu, kita tuntun Bu nanti seperti ini dan alhamdulillah gugatannya BRI ditolak sama pengadilan. GRI kan cuma menuntut ini dibayar diselesaikan. Iya kalau punya uang, kalau enggak ya rumahnya dijual. Nggak usah dijual, nggak harus dilelang, mau tak lelang sendiri. Nah si hakimnya kan akhirnya belum mau niat Pak menjual aset. Nah terus dituntut ngomong orang-orang duit itu kita ini sama payu. Akhirnya kan seperti itu. Itu cuma butuh waktu 3 bulan. Kenal kita cuma 3 bulan, alhamdulillah persoalannya selesai dengan cara yang luar biasa lagi. Rumahnya mau dijual yang tadinya cuma ditawar 350, 400. Terus Ustaz Agus itu ngasih saran, ya udah Bu kalau ada nawar lagi, enggak apa-apa dilepas saja biar masalahnya selesai. Nah begitu dia wis ikhlas, dalam hatinya dia ikhlas melepas asetnya itu, juga ikhlas merawat suaminya tadi. Itu malah rumahnya laku terjual 675 juta. Itu aku juga hampir gak hutangnya ditutup semuanya, masih ada sisa uang, dibelikan rumah baru lagi. Justru rumah yang baru ini lebih bagus dan lebih luas dari rumah sebelumnya. Hikmah apa Pak yang bisa diambil dari cerita ini? Ini nyata dari pengalaman. Kepatuhannya seorang istri kepada suami. Gitu. Satu lagi Pak, kunci rahasia agar rezeki kita dipermudah, diperlancar sama Allah. Itu ini alhamdulillah pasangan semua ya, kan ya. Suami istri, suami istri suami alhamdulillah ini sesi yang luar biasa, banyak pasangan karena soalnya kita harus berjalan seimbang antara suami dan istri itu harus sama satu frekuensi Pak. Kalau nggak satu frekuensi itu pincang, nggak bisa jalan. Seorang suami, Pak, kunci ini Pak, seorang suami harus bisa meratukan istrinya. Pilih-pilih Bu, kalau pulang Ki ratu, suami harus meratukan istrinya. Jangan mau Bu disuruh-suruh ngomong masak perlu bayi keselono. Boleh rela, cuma biar boleh nambah, boleh panjang. Jadi itu
Kuncinya juga seorang suami harus bisa meratukan istrinya. Begitu sebaliknya, seorang istri harus bisa menjaga status keratuannya. Dalam arti, seorang ratu tidak sembarangan mau disentuh sama selain mahramnya, sama suaminya, sama anak. Coba lebih nak dijak salaman karo itu. Banyak seorang istri juga harus menjaga keratuannya. Orang sembarangan sing isunya sing isuan termasuk memperlihatkan sehelai rambutnya pun kepada orang lain. Enggak boleh. Harus menjaga juga. Jadi ada hukum saling timbal baliknya. Cuma menuntut sing lanang menuntut sing wedok pun seperti apa mau. Sing wedok juga cuma menuntut sing lanang kan. Pokoknya dipenuhi kabeh keinginannya. Harus saling mensupport. Paling tidak dipraktekkan di rumah Pak G. Setiap hari minimal harus ada minimal Pak 7 ciuman mesra. Buat mana lagi Pak? Orang ngapusi. Boleh dicatat nanti dipraktekkan. Minimal 1 hari harus ada ciuman mesra ke pasangan kita. Bangun tidur, disayang, cipika-cipiki gitu. Masker. Saya mau balsam mana Pak? Keliru nih Joko Wangi dan Mama. Apa gue? Keliru Pak. Itu. Oke. Apa mana ya Pak? Sebenarnya sih masih banyak cerita-cerita apa kisah yang sudah saya lalui itu. Ya. Anaknya dikasih. Oh iya. Itu yang dari Surya Yuda itu tadi. Sing jenengane wong tak nagih hutang kuwi kira-kira menebarkan aura yang bahagia dengan senyuman. Apa galak Pak? Galak kan? Teko galak mesti lelang. Itu. Nah, karena tadi Pak kunci lagi Pak, kita membuatnya minatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu hanya Allah. Datang lagi mau nagih itu suasananya berbeda. Mas, gimana gitu? Ya alhamdulillah, ya cukup belajar Mas. Selfie ya, selfie yuk. Ya udah mau pamit, mau pamit kok terus anakku malah dikasih uang 100.000. Ini konsepnya dia malah pandang-pandangan sama istri. Hah, kok malah dikei butuh nih mungkin nagih aku. Kok malah ngei duit aku. Nah, siapa yang bisa membolak-balikkan hati seseorang tersebut? Jadi panjenengan ini sebenarnya iso banget Pak. Orang usah ngorone mau pinter mau Mas kayak ben dulu karo piye carane ora perlu Pak. Nek jenengan tekan nek mau pinter berarti jenengan diarani wong bodoh. Kenapa diarani paranormal? Berarti sing teko wong abnormal Pak. Ini piye Pak? Tapi di masyarakat banyak sekali seperti itu. Nah itu tugas kita semua menyadarkan. Dan amalan-amalan tersebut yang paling berat menurut saya yaitu berdakwah seperti ini. Kalau Bapak Panjenengan bisa melanjutkan meneruskan istilahnya berjuang bersama kita berdakwah di bidang anti riba ini, insya Allah Pak, diniati ya Allah saya ingin memudahkan urusan Panjenengan orang lain supaya apa? Supaya urusan kita juga dipermudah. Ora usah dipikir Pak urusan ini sing ngurusi Allah. Ya kita dengan cara ya seperti ini kita bantu teman-teman yang masih kebingungan seperti ini kan. Itu insya Allah apapun masalahnya, apapun itu, bahkan saya yang sudah di ujung tanduk pun juga bisa lolos. Gitu. Sebenarnya kalau mau diuraikan itu, ini Pak diuraikan di orang duitnya. Dan orang duitnya itu gampang. Terus ada lagi sebelum kesini, dengar ada yang sampai 60 M itu yang dikejar-kejar
nasabah-nasabah kan yang hampir sama juga kan. Itu kalau dinalar sama otak manusia, kalau mau diuraikan, ketemu mboten Pak? Mboten kan ya. Ora bakalan ketemu mergo ora ono duite. Nah, ya cara nih biar ketemu solusi, biar ada duite kayak mau ya cara nih ya tapi itu jawabannya semuanya dari tinggal pendekatan kita kepada Allah, keseriusan kita lebih mendekatkan diri. Jadi pesan saya Pak, untuk hijrah ini jangan setengah-setengah. Mantap hijrah, tapi ojo seneng sih Pak. Yang jeneng ini hijrah itu bukan kenikmatan kemudahan yang didapat Pak. Wah jenengan siap-siap tambah di genjot, tambah di genjot, tambah di beras. Soalnya apa Pak? Nanti kalau sudah lepas naiknya lebih tinggi. Tapi di awal bersiap-siap seperti itu. Karena Allah akan melihat keseriusan kita. Juga setan tidak akan terima ketika kita hijrah, pasti dikasih ujian, dikasih iming-iming lagi. Saya sama istri dulu sebelum di properti itu di Bank BTPR sama asuransi prudensial. Sudah keluar lama, ada yang nyari teman dari asuransi prudensial. Lah itu dicari beberapa hari gak ketemu, apa kan penasaran, tak samperin ke rumah temanku itu kan, dia non muslim Pak, Cina, non muslim, tak datangin Pak Petrus namanya ini. Gimana Pak, kok nyari saya kayaknya penting banget? Wah, iya Mas, aku kelingan jenengan kayak ini. Dia pindah ke perusahaan asuransi lain, namanya apa sih? Hanwei Pak, yang dari Korea ini baru gitu kan. Ini ada kan mau buka cabang di Pekalongan. Nah, saya dipasrahi untuk mengelola Pekalongan. Kalau jenengan mau jenengan jadi trainernya di Pekalongan, hanya istilahnya apa ya? Training agen-agen baru, agen-agen asuransi itu. Dan saya diiming-imingi gaji 7.500.000 saya dan istri per bulan. Berarti 2 orang 15 juta. Padahal kondisi waktu saat itu Pak, mangan ya Allah, tapi nek aku ngomong-ngomong ora iso mangan kowe ora percaya Pak. Ngawai gede gaya iki kok ora iso mangan ya Bang. Itu bahkan sampai mau beli gas buat masak enggak mampu Pak. Saya nyari kayu bakar di kebun. Masa pakai kayu bakar ini serius Pak. Saya nggak bohong waktu itu, bener-bener niat ya Allah, saya mau hijrah jadi yang lebih baik lagi. Dan yang lebih luar biasanya lagi, yang menolak penawaran tersebut malah istri saya. Aku nih wis lap-lapan, tombo orang, orang tak tombo aku bojoku ngamuk orang, nanti marah, penawaran kok. Orang apa nggak punya apa, nggak punya ini, apa nggak ada motor, nggak ada. Kau marah di kampanye aku takut banget itu lah, malah istriku yang nolak. Ini luar biasa lagi. Ini kalau suami istri nggak satu frekuensi, itu sulit Pak untuk menuju ke ridho Allah. Itu harus berjalan seiringan suami istri ya tadi. Harus saling ya mesra setiap hari, minimal 7 ciuman per hari. Ini harus dipraktekkan ini. Seestu ini. Oke. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pasti lagi Pak.